Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 5, ayat 1-12, yang berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara, dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga, telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan dari Yerusalem, bernama Pastor Rick Readings, mendapatkan suatu penglihatan, pada tahun 2014, bahwa Tuhan Yesus sedang memukulkan sebatang tongkat, di atas dasar Laut Pasifik Selatan, di suatu batas garis waktu internasional. Dan beliau melihat, bahwa hal tersebut, menimbulkan suatu goncangan yang sangat besar sekali, sehingga mengakibatkan terjadinya tsunami. Kemudian pada awal tahun 2022, di awal bulan Januari tahun 2022, beliau mendapatkan dari Tuhan, bahwa tahun 2022 inilah, saatnya di mana tsunami dari gelombang kemuliaan Tuhan, gelombang tuaian yang baru itu, akan terjadi. Hal ini secara luar biasa, dikonfirmasi secara fisik, dengan terjadinya suatu letusan gunung berapi, di dasar Laut Pasifik Selatan, di batas garis waktu internasional, di sekitar Kepulauan Tonga, pada tanggal 15 Januari tahun 2022. Gempa ini menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat, dengan skala besar. Rick percaya, suatu gelombang tuaian yang besar, akan terjadi, dimulai dari belahan bumi sebelah timur ini. Percaya atau tidak, kita harus mengakui, bahwa hanya lewat goncanganlah, terjadi suatu tuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran. Goncangan membuat tahta raja-raja, baik secara teritorial suatu negara, sampai kepada tahta raja-raja di dalam setiap kehidupan manusia, akan tergoncang dan diruntuhkan. Hal inilah yang telah disampaikan oleh Nabi Hagai, ribuan tahun yang lalu, dan dikutip kembali di dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 26, demikian. Bahwa waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang,
Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Supaya apa? Dikatakan, supaya barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa itu, mengalir masuk ke rumah Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Hagai pasal 2, ayat 6 dan 7, yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, tidak ada yang lebih indah, dan lebih berharga di mata Tuhan, daripada jiwa-jiwa itu masuk dalam kerajaannya. Karena jiwa-jiwa manusia inilah, ia rela turun ke dunia, dan mati di atas kayu salib. Goncangan akan membuat manusia keluar dari comfort zone, keluar dari apa yang selama ini menjadi andalan mereka, keluar dari dewa-dewa asing, yang selama ini mereka sembah, dan datang kepada Tuhan. Jadi, tepatlah apa yang Tuhan Yesus sabdakan, dalam kitab Injil Matius pasal 5, di Bukit Sabda Bahagia, bahwa hanya orang yang miskin di hadapan Allah lah, yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah, itu artinya, punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak sombong, memiliki hati yang lembut, hati yang mau diajar dan dikoreksi, dan cepat untuk bertobat. Saudaraku, goncangan akan membuat hati manusia miskin di hadapan Allah, dan menjadikannya siap, untuk menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Hanya hati yang miskin di hadapan Allah lah, yang akan melihat pertolongan, dan keselamatan daripadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.